Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Widya Pangestika dengan stambuk 130/2019, kelas C1, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan membahas pada presentasi ini merupakan tugas 4 pengujian perangkat lunak dengan pengukuran menggunakan Makro pada studi kasus penjualan barang pada toko 5 Smart. Pada tugas 4, pada dasarnya, Makol menitikberatkan faktor-faktor tersebut menjadi 3 aspek penting, yaitu berhubungan dengan yang pertama ada sifat-sifat operasional dari software, yaitu produk operation, kemudian yang kedua, kemampuan software dalam menjalani perubahan, produk revisi, dan ketiga, daya adaptasi atau penyesuaian software terhadap lingkungan baru, produk transition. Di mana dalam penelitian ini metode untuk menguji kualitas web penjualan barang pada toko menggunakan teknik Makol. Menurut kaidah Makol, cara mengukur kualitas atribut tersusun secara hierarkis, di mana level atas atau high level atribut disebut faktor dan level bawah disebut low level atribut. Disebut dengan kriteria. Faktor menunjukkan atribut kualitas produk dilihat dari sudut pandang pengguna. Untuk menghitung kualitas dengan menggunakan metode Makol, dapat menggunakan persamaan berikut ini, di mana FA sama dengan W1 kali C1 ditambah W2 kali C2, W3 kali C3 ditambah dengan seterusnya, WN kali CN, di mana FA merupakan faktor software quality, W itu merupakan bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan, C-nya itu merupakan matrik yang mempengaruhi faktor software quality. Sistem penilaian menggunakan tahapan, yaitu yang pertama ada menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor, yang kedua ada menentukan bobot W berdasarkan kepentingan, yang ketiga ada menentukan skala nilai kriteria, yang keempat ada memasukkan nilai pada tiap kriteria, yang kelima menghitung nilai total dengan rumus pada persamaan, yang keenam kemudian nilai quality factor diubah dalam bentuk presentasi. Besarnya presentase dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. Presentase sama dengan nilai yang didapat, nilai maksimum dikali dengan 100%. Pada tabel terlihat kategori kelayakan. Sangat baik itu dengan presentasi 81% sampai 100%, baik 61% sampai 80%, kategori cukup baik dari 41% sampai 60%, tidak baik 21% sampai 40%, dan sangat tidak baik presentasinya kurang dari 21%. Kemudian dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode Makol untuk mendapatkan hasil nilai yang diperoleh oleh responden dengan melakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan kriteria yang digunakan untuk mengukur suatu faktor. Yang kedua, menentukan bobot dari setiap karakter, yaitu 0 lebih kecil sama dengan W lebih kecil sama dengan 1. Yang ketiga, menentukan skala nilai kriteria di mana skala penilaian yang digunakan 1 sampai 5, di mana 1 adalah penilaian minimum dan 5 adalah penilaian maksimum. Yang keempat adalah masukkan nilai setiap kriteria, hasil penilaian responden, menghitung nilai total dengan rumus FA sama dengan W1 kali C1 ditambah W2 kali C2 ditambah dengan WN kali CN, di mana FA adalah nilai total dari faktor A, W1 adalah bobot untuk kriteria 1, dan C1 adalah nilai untuk kriteria 1. Kemudian, hasil seluruh FA quality factor dibuat dalam bentuk presentasi. Hasil presentasi yang digunakan untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti. Nilai maksimal yang diharapkan adalah 100% dengan minimum 0. Pembagian tentang kategori kualitas dapat dilihat pada tabel 2, di mana kategori sangat baik dengan presentasi 81 sampai 100%, kategori baik dari 61 sampai 80%, kategori cukup baik dari 41% sampai 60%, kategori tidak baik dari 21% sampai 40%, kategori sangat tidak baik dari 1% sampai 20%.
Pada tabel faktor atau ketepatan dengan matriksnya completeness keempatan dengan kriterianya. Yang pertama ada aplikasi mampu menampilkan informasi pada setiap menu disajikan dengan bobotnya adalah 0,2 dan nilainya adalah 4,4. Yang kemudian ada aplikasi mampu menampilkan kesesuaian informasi pada setiap menu dengan bobotnya adalah 0,3, nilainya adalah 4,1. Yang ketiga ada ketersediaan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dengan up to date. Bobotnya adalah 0,1 dengan nilainya adalah 4,1. Kemudian ada matrik konsisten di mana aplikasi memiliki desain tampilan, warna, jenis huruf, atau letak yang konsisten tidak berubah-ubah dengan bobotnya 0,1 dan nilainya adalah 4,2. Yang kemudian ada bahasa yang digunakan konsisten dengan bobot 0,2, nilainya 4,2. Kemudian ada pelacakannya. Aplikasi mampu melakukan pencarian data atas keseluruhan konten yang terdapat dalam sistem dengan bobotnya 0,1, nilainya 4. Yang ketujuh ada aplikasi mampu melakukan pelacakan terhadap kesalahan pengguna dengan bobot 0,1 dan bernilai 3,5. Yang kemudian ada faktor usability atau kegunaannya dengan matriknya adalah operabilitas. Yang kedelapan itu ada aplikasi yang dapat dioperasikan dengan mudah dengan bobotnya 0,2, nilainya 4,2. Menu dan informasi yang ditampilkan dapat dipahami dengan baik, di mana bobotnya adalah 0,1 dengan nilai 4. Informasi yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah dan cepat dengan bobot 0,1, nilainya ada 3,7. Yang ke-11 ada secara keseluruhan aplikasi dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap pengguna dengan bobot 0,1 dengan nilai 3,9. Hasil analisis dari perhitungan masing-masing faktor kualitas yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada concurrentness informasi up to date. Contohnya pada informasi rekomendasi atau yang diperbarui dengan indikatornya itu mendapatkan 82%. Pada usability aplikasi mendapatkan 79,8%. Yang ketiga ada integrity aplikasi yang menjamin integritas data yang tersimpan pada sistem tersebut. Dengan perhitungan kualitasnya itu mendapatkan 83%. Yang keempat ada reliability aplikasi menampilkan data yang tepat sesuai dengan kata kunci dengan indikator reliability-nya mendapatkan 79%. Yang kelima ada efisien waktu yang dibutuhkan dengan hasil perhitungan kualitasnya itu mendapatkan 79%. Nilai total keseluruhan dari 5 faktor mendapatkan presentasi sebesar 80,56%, sehingga berdasarkan kategori kelayakan pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa hasil kualitas perangkat lunak memiliki intervensi baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.